ya, apa sih? Gue nggak terlalu bisa kayak gimana. Intinya kita di segmen kali ini sebenarnya masih segmen podcastnya ngacobrol juga. Cuman ini lebih ke arah apa sih? Mempresentasikan soal semester 1 yang udah kita laluin akhir-akhir ini. Gitu. Ya nggak lama-lama sih. Jadi singkat aja, mari kita lanjut. Sebelum kita memulai apa sih video dan podcast pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Zaki, kelas jenjangnya kelas 2 SMA. Nama saya Faiz Zikrullah, jenjangnya kelas 3 SMA. Nama saya Alicia Nur Aliza, jenjang saya 1 SMA. Oke, di sini ini adalah proyek apa sih, anggota proyek kolaborasi kami. Oke, lanjut kita membahas tentang proyek kolaborasi yang selama ini kita udah jalanin selama 1 semester. Yang kita jalanin itu ada banyak banget proyek, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang tengah-tengah juga. Sebelum kita mulai nih ya, kalian nih pada tahu nggak sih apa itu proyek kolaborasi? Proyek kolaborasi itu ya diambil dari proyek atau proyek. Proyek itu bisa diartikan sebagai suatu aktivitas atau sebuah ide atau pokok yang bisa dikerjakan untuk bisa menghasilkan sebuah karya atau lain sebagainya dengan rentan dan waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi sebenarnya podcast, proyek Basecamp, terus yang baru-baru ini kita lakukan Outstream itu udah ada rentan waktunya. Kalau bisa sih nanti akhir tahun kita udah selesai dan mulai lembaran baru. Oke, tujuan untuk proyek kolaborasi ini sepertinya sebenarnya cukup simpel. Tidak lain itu untuk membangun kerjasama, terus juga melatih mental kami yang emang masih bisa dibilang cilik, terus egoisme kami yang masih dibilang semau-maunya kami, kita mau berleha-leha dan lain sebagainya. Lalu juga kita di sini bisa menemukan yang kerjasama juga itu salah satunya. Terus ada juga menemukan sifat-sifat lain dari karakter teman-teman kita misalnya, atau ada orang yang males, ada orang yang nggak tahu kayak gimana gitu. Langsung saja mari kita menuju poinnya. Oke, untuk project yang pertama ini adalah kalau dibilang our first project, yaitu membuat Basecamp. Basecamp ini adalah suatu tempat atau tempat kita belajar, diskusi, dan membuat ide dan lain-lain untuk khususnya SM4 atau kita bertiga ini. Dan ada beberapa step untuk menuju project Basecamp yang kita buat, yaitu yang pertama adalah membuat konsep. Di konsep ini kita menggabungkan 3 ide yang berbeda untuk menjadi satu konsep yang luar biasa. Konsep ini kita memakai unsur natural dari warna tembok, lantai, dan juga beberapa aksesoris atau interior di dalamnya juga kita memakai konsep low budget. Jadi barang-barang yang kita pakai di Basecamp ini banyak yang kita perbaharui atau barang-barang bekas yang masih layak pakai yang kita perbaharui, dan wall decor yang kita pakai ini juga masih bertema tentang seperti cafe atau outdoor vibes gitu. Nah, untuk di sini ini ada gambar sketsa pada saat membuat konsep. Ini gambarnya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita membuat konsep, desain, dan lain-lain, kami juga belanja untuk membeli keperluan beberapa interior yang harus yang diperlukan di desain bangunan Basecamp kami. Dan yang basicnya yang kita beli waktu saat shopping itu adalah karpet sintetis, rumput sintetis, dan juga beberapa lainnya seperti aksen dedaunan untuk di pintu dan lain-lain juga. Nah, setelah belanja kami juga langsung membuat Basecamp tersebut. Untuk bangunan kami juga dibantu oleh beberapa orang ahli atau ahli bangunan, dan kami juga ikut serta untuk membuat Basecamp tersebut. Contohnya seperti mengangkat bata, menyemen, mencat tembok, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Setelah pembangunan selesai di bagian outdoor dan juga indoor,
Setelah itu kami mendesain seperti memasang karpet rumput, memasangkan beberapa pajangan dinding dan juga beberapa interior di dalamnya. Oke, tadi adalah proyek pertama yang sudah kami kerjakan, dan selanjutnya adalah proyek yang kedua yang sudah kami kerjakan. So, langsung aja. Setelah basecamp, kami memilih bisnis berbasis minuman yaitu Ngemumu. Ngemumu adalah sebuah minuman kopi yang dikombinasikan dengan susu. Ngemumu berasal dari kata Jepang dan Indonesia. Ngemumu artinya minum, ngemumu adalah bukan gitu ya, itu adalah minuman. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendalami tentang ilmu bisnis dari masing-masing bakat siswa yang ada. Dari kolaborasi bisnis ini, kami memilih minuman yang sedang ramai di kalangan anak muda dan orang tua. Di sini ada dua cara penjualannya, yaitu secara langsung atau kita menjual secara offline dan langsung ke pasar turun, dan secara open pre-order yang bisa dipesan melalui Instagram atau WA dari kita masing-masing. Minggu pertama kami menjual secara langsung di sebuah tempat yang ramai, yaitu waduk. Kami menjual di situ sebanyak kurang lebih 30 botol. Minggu kedua kami menjual secara PO kurang lebih paling banyak kurang lebih sebanyak 60 botol. Itu pun laku di kalangan anak-anak dan ibu-ibu. Nah, di ketiga ini kami mengalami kolaps sebanyak kurang lebih 15 botol karena permasalahan suhu udara. Tujuannya dari intinya komunikasi dan peluang dari pihak yang makanan. Oke, setelah kita membahas tentang project basecamp dan project Ngemumu yang berbasis minuman tersebut, saya ingin menjelaskan tentang project podcast yang telah juga sih, dan akan kami buat mungkin setelah nantinya, itu project podcast ini pada awalnya, pada dasarnya kita kan lagi kumpul dan ya tiba-tiba ada mentor nyaranin kita buat bikin podcast tersebut. Nah, podcast itu sebenarnya ya mungkin karena mentor kami juga sering menonton podcast yang sudah ada di YouTube kayak podcast Om Deddy dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari situ juga motivasi mentor kami untuk memberikan kami peluang untuk belajar dari segi bagaimana kita membuat video dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kami membuat podcast video pertama kami dengan judul memperkenalkan sekolah dan proyek pertama kami itu, guys. Untuk tujuan proyek podcast tersebut, sebenarnya kami tidak memikirkan apa tujuan dan konsep lain sebagainya, karena pada dasarnya juga itu tiba-tiba udah ada dan bukan dituntut sih, dimotivasi agar proyek podcast itu dapat dilaksanakan. Setelah proyek podcast kami berhasil yang memperkenalkan tentang sekolah dan proyek pertama kami untuk basecamp, kami mendapat tawaran sebenarnya dalam promosi video yang promosi sekolah, lebih tepatnya promosi sekolah yang diselenggarakan oleh Sekolah Alam Tangerang. Dan ini adalah salah satu cuplikannya. Pada podcast kali ini kami diberi kesempatan untuk mengisi dan mengundang guru-guru dari para sekolah alam, karena di sini cukup buat meditasi semuanya. Jadi singkatnya banyak hal yang kami dapat. Rata-rata memang kendala yang banyak kami dapat seperti proses editing karena memori yang penuh dan kita juga belum bisa ngedit. So banyak hal yang kami dapat di dunia digital ini, karena memang notabene dunia ini udah eranya digital, apa-apa serba online dan teknologi. Jadi apa salahnya juga kita mencoba hal tersebut. So tanpa lama-lama mari kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, setelah kita membahas 3 proyek yang udah kita lakuin selama 1 semester ini, kita juga punya 1 proyek lagi yang sekarang lagi kita menjalankan, yaitu adalah proyek bisnis kita. Proyek ini adalah proyek bisnis yang bisnisnya berbasis fashion. Nah, fashion ini kami ambil dengan tema thrift shop atau second hand. Dan thrift shop ini adalah barang second hand yang masih berkualitas dan masih layak pakai dan
barang impor. dan barang impor dari bekas orang-orang luar negeri dari berbagai macam negara. Tapi emang dari luar negeri atau emang dari Indonesia juga ada? Luar negeri full ya, oh ya dari jual gitu. Tujuannya kita sih sebenarnya nggak banyak, tapi ada banyak sebenarnya tujuan kita, seperti misalnya kita mencari pengalaman baru, karena memang pada dasarnya proyek kolaborasi ini juga mencari hal-hal baru, seperti tadi kan kita menyelami dunia podcast, dunia entertainment lah lebih tepatnya. Terus ada produk minuman, kita juga disitu banyak mengalami kendala. Ini sama seperti biasa, setiap proyek itu pasti ada kendala. Dari proyek ini kami juga membuat beberapa strategi marketing, dan antara lainnya kami sudah membuat konten dari konten feeds, Instagram, dan juga beberapa konten video lainnya yang membuat menarik rasa penasaran para followers maupun di luar jelajah Instagram maupun sosial media lainnya. Step by step kami untuk membuat menjalankan proyek Outstrip ini, pertama kami sebenarnya survei peminat dari banyaknya penjual. Terus seperti misalnya di sini ternyata lagi banyak peminat yang misalnya walaupun bisa dibilang ini barang second hand, tapi ya kalau misalnya peminat itu mau dan tertarik dengan baju dari segi motif dan lain sebagainya itu tertarik, ya kami menyediakan itu walau memang nggak banyak. Setelah kami mencoba berbagai marketing, dari mulai marketing paid promote dan juga membuat konten dari berbagai hal lainnya, untuk segi insight sosial media dan juga e-commerce itu tidak ada kenaikan dari awal membuat akun tersebut. Lebih tepatnya kenaikannya nggak signifikan gitu kan ya, cuman ada penaikan ya sedikit gitu ya. Dari mungkin kenaikan dari segi followers dan juga likers ya. Kayak gitu. Ya. Nah, tetapi untuk penjualan kami merasa tidak ada kenaikan dari 2 bulan kami menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah satu kendalanya, barang yang kami pilih atau yang kami posting di sosial media tersebut itu tidak banyak peminat, karena sekarang banyak orang-orang yang lebih suka model vintage atau 90-an, baju-baju 90-an, dan baju-baju tersebut sangat susah didapatkan. Oleh karena itu adalah kendala awal yang kami dapat. Iya, banyak sebenarnya kendalanya kayak dari paid promote kita juga kurang aktif, kayak misalnya kan pada saat masa paid promote itu dilakukan kita juga belum terlalu aktif, kayak salah satunya ada yang begini tidur, terus ada yang lagi di HP, terus ada yang nggak tahu lagi kemana. Jadi ya itu juga jadi kendala dan kecerobohan kami masing-masing. Jadi ya terlepas dari kegagalan kami yang telah kami perbuat juga, sebenarnya banyak hal-hal yang telah kita dapat, bukan dari proyek Outstrip ini sendiri, melainkan dari proyek-proyek yang telah kami lakukan kayak SKM, podcast dan lain sebagainya. Itu jadi pelajaran buat kami. Terus kalau misalnya ada pertanyaan terus gimana nih, kan kita sebelumnya udah pernah membahas soal proyek kolaborasi ini juga kita dikasih budget dan masa aktif itu sendiri untuk mengembalikan modal yang kami pinjam. Pertanyaan itu masih menjadi hal yang lumayan sulit, tapi kami akan mencoba untuk menuangkan terobosan agar mengembalikan modal yang minimal kepada pihak yang berwenang. Jadi seperti itu. Karena setiap proyek yang diberikan dalam mentor ini adalah sebuah tanggung jawab, tanggung jawab, dan oleh karena itu kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita pilih dan yang kita lakukan sampai saat ini. Dan pengalaman yang kami dapat dari selama 1 semester ini seperti kegagalan adalah sebuah pembelajaran dan lain sebagainya. Dan mumpung juga kita masih murid, karena kegagalan itu menjadi lebih tepatnya ke arah pembelajaran, itu kegagalan juga masih bisa ditoleransi. Pengalaman itu bisa dibilang. Jadi mungkin bisa ditunggu nanti proyek-proyek kita selanjutnya. So terima kasih sudah menonton. Bye bye.